Sejarah Kerajaan Galuh Purba ditengarai sebagai induk dari raja-raja di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Kang Wasja semuanya, terima kasih masih setia di channel saya. Video kali ini saya upload video sejarah Kerajaan Galuh Purba. Berdasarkan catatan sejarawan Belanda W.J. van der Meulen, S.J. pengajar di Yayasan Loyola Semarang dan mendirikan program studi sejarah Universitas Sanata Dharma. Dalam bukunya, Indonesia di Ambang Sejarah 1988, pada abad ke-1 Masehi, terbentuklah kerajaan pertama di Pulau Jawa yang berpusat di lereng Gunung Selamat yaitu Galuh Purba. Pendiri kerajaan Galuh Purba adalah pendatang yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur. Pada zaman Prahindu atau sebelum terbentuknya kerajaan Kutai Kartanegara, mereka masuk melalui Cirebon, lalu berpencar di pedalaman dan mengembangkan peradaban di sekitar Gunung Ciremai, Gunung Selamat, dan lembah Sungai Serayu. Mereka yang menetap di sekitar Gunung Ciremai mengembangkan peradaban Sunda, sedangkan yang berada di Gunung Selamat berinteraksi dengan penduduk setempat, kemudian mendirikan kerajaan Galuh Purba. Konon, inilah kerajaan yang menjadi induk serta menurunkan para penguasa raja-raja di Jawa. Kerajaan Galuh Purba tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang besar dan sangat disegani. Menurut van der Meulen, hingga abad ke-6 Masehi wilayah kekuasaannya sangat cukup luas meliputi daerah Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Kedu, Kulon Progo, dan Purwodadi. Kerajaan itu mengalami pasang surut. Prasasti Bogor menyebut pamor Galuh Purba mengalami penurunan saat Sailendra menunjukkan eksistensi wangsanya. Selain itu, juga berkembang kerajaan dan kadipaten di berbagai pelosok Jawa dengan pemimpin yang sebenarnya masih kerabat. Semuanya menggunakan nama Galuh. Ada Kerajaan Galuh Rahyang, dan Kerajaan Galuh Kelangon, yang lokasinya di Brebes dan ibu kotanya di Medang Pangramesan. Lalu ada Kerajaan Galuh Lalean di Cilacap dengan ibu kota Medang Kamulan, Kerajaan Galuh Pananjung dengan ibu kota Bagolo, Kerajaan Galuh Kumala berlokasi di Tegal dengan ibu kota Medang Kamuliaan, Kerajaan Galuh Pataka, lokasi di Nandalaca dengan ibu kota Pataka. Lalu ada Kerajaan Galuh Nagara Tengah di Cineam beribu kota di Bojong Lopang, Kerajaan Galuh Imbanagara di Barunai Pabuaran ibu kota di Imbanagara dan Kerajaan Galuh Kalingga, lokasi di Bojong ibu kota Karangkamulyan. Selanjutnya, atas berbagai sebab, Kerajaan Galuh Purba kemudian berpindah ke Kawali dekat Garut dan berganti namanya menjadi Galuh Kawali. Pada saat yang sama juga muncul kerajaan-kerajaan yang sangat besar. Di timur ada Kerajaan Kalingga sedangkan di wilayah barat berkembang Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan kerajaan dari Salakanagara dan wilayah Galuh Purba. Bahkan, pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, Kerajaan Galuh Kawali menjadi bawahannya. Namun saat Purnawarman lengser dan digantikan dengan Raja Candrawarman, pamor Galuh Kawali kembali menanjak, sampai Kerajaan Tarusbawau Retikandayun. Raja Galuh Kawali menyatakan kemerdekaannya dari Tarumanagara dan mendapat dukungan dari Kerajaan Kalingga. Lalu kerajaan ini mengubah elege namanya menjadi Kerajaan Galuh. Dengan pusat pemerintahan di Banjar Pataruman, Kerajaan Galuh inilah yang kelak di kemudian hari berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran.
Para bangsawan dari kerajaan Galuh Kalingga dan Tarumanegara ini kawin-mawin sehingga muncul dinasti Sanjaya. Hasil perkawinan itulah yang menghasilkan raja-raja di tanah Jawa. Oleh karena itu, bisa dibilang Galuh Purba dari lereng Gunung Selamat inilah induk dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jejak ketuaan Galuh Purba bisa dilihat dari kajian E.M. Ulenbeck yang dituliskan dalam bukunya A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura tahun 1964, yang menyiratkan bahwa rumpun bahasa Banyumasan lebih tua dibandingkan dari subbahasa yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Jawa lainnya. Bahasa Ngapak inilah yang ditengarai digunakan oleh masyarakat kerajaan Galuh Purba. Kini, bahasa bercorak Banyumasan terbagi dalam subdialek Banten Lor, subdialek Cirebon Indramayu, subdialek Tegalan, subdialek Banyumas, subdialek Bungyayu. Dengan berbagai fakta tersebut, tak heran jika Gunung Selamat mempunyai arti penting bagi para raja-raja di tanah Sunda. Mereka punya kedekatan karena dari Gunung Selamatlah mereka berasal. Dari beberapa kisah sejarah dan legenda, banyak bangsawan Sunda yang menyepi ke daerah Panginyongan. Misalnya, Syekh Jambu Karang, pendiri Perdikan Cahyana dan diakui sebagai leluhur Wong Purbalingga adalah pangeran dari kerajaan Pajajaran bernama Raden Mundingwangi. Petilasannya adalah di Gunung Ardilawet, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, hingga kini masih di Keramat. Ada beberapa nama tempat juga identik dengan bahasa Sunda, misal Sungai Hideng alias Sungai Hitam, Sungai Kahuripan alias Sungai Kehidupan, Honje Kecombrang Bunga Burus, Gunung Ciana dan lainnya. Ada juga legenda suku Pijajaran atau Wong Alas Carang Lembayung di sekitar hutan pegunungan utara Purbalingga yang diyakini sebagai para prajurit Raden Mundingwangi. Kemudian, Kompleks Goa Lawa Purbalingga Golaga, Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja ditemukan petilasan yang dipercaya berhubungan dengan tokoh-tokoh dari kerajaan Pajajaran. Pertama, Prabu Siliwangi. Kedua, ada Gua Ratu Ayu, lokasinya di dekat Gua Lawa, yang dihuni oleh Endang Murdiningsih dan Endang Murdaningrum, dua putri Prabu Siliwangi. Mereka berdua ditemani 3 ekor maung yang berwarna hitam, putih, dan kuning. Pertautan antara tokoh-tokoh Pajajaran dengan wilayah-wilayah di daerah Gunung Selamat, serta kisah cerita yang melingkupinya tersebut menandakan adanya hubungan yang cukup erat. Mereka datang ke bumi Panginyongan, bukan tanpa maksud, melaing pulang kampung ke tanah leluhurnya. Analisis Van der Molen bisa jadi benar bahwa kerajaan Galuh Purba di lereng Gunung Selamat adalah induk dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Javi berbagi sumber. Oke sahabat Kang Wasja semuanya, itulah sedikit sejarah singkat dari sejarah kerajaan Galuh Purba. Mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada salah cerita, mohon dimaafkan. Oh ya sahabat semuanya, jangan lupa like, share, komen dan subscribe bagi yang belum subscribe-nya ya sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.